Hai, halo, assalamualaikum, ketemu lagi. Di video kali ini saya membahas kursi yang sekarang sedang saya pakai, yaitu kursi gaming Thunder X3 yang sudah saya pakai selama kurang lebih setahun. Seperti apa impresinya, pengalamannya, dan apa yang saya kurang suka dan saya suka dari kursi ini? Ayo kita lihat. Sebelum saya membahas tentang kursi gaming ini murni pendapat pribadi saya. Mungkin beda dengan teman-teman. Bisa jadi kekurangan yang saya rasakan mungkin bukan hal yang mengganggu buat teman-teman. Kita akan lihat satu persatu. Hal yang pertama adalah soal alasan kenapa saya membeli kursi gaming. Sebelumnya saya pakai kursi biasa ya, kursi-kursi rumahan biasa. Tetapi semenjak saya ada low back pain, ada sakit di bagian pinggang belakang, saya merasa perlu untuk cari kursi yang lebih ergonomis. Sebelumnya saya pakai kursi kantoran biasa, saya beli di OT Mart, itu harganya sekitar 600.000. Cuma setelah saya pakai sekian bulan gitu ya, bagian kakinya itu kurang kokoh gitu, sehingga bagian kakinya patah karena terbuat dari plastik. Saya perlu mencari kursi yang lebih baik kualitasnya, dan akhirnya saya putuskan untuk beli kursi gaming. Alasan pertamanya itu karena low back pain yang saya rasakan, dan sedangkan saya banyak harus duduk untuk editing ya, jadi saya perlu kursi yang lebih ergonomis. Kenapa saya beli kursi ini? Awalnya saya nggak terlalu suka desain yang terlalu gaming sebenarnya, jadi sebenarnya ini bukan pilihan pertama ya Thunder X3 ini, tapi saat saya cari-cari sesuai dengan budget saya, akhirnya saya pilih Thunder X3 ini. Hal yang pertama yang saya suka adalah kursinya cukup nyaman ya, didudukin itu nyaman, semua fiturnya ada seperti recline, bisa bersandar seperti ini sampai 180 derajat, jadi bisa rebah banget ya. Terus dia bisa ada pengaturan naik turun seperti ini, dan juga di bagian armrestnya ini dia bisa swivel gini ya, bisa begini, terus bisa naik turun. Sayangnya ini yang saya rasakan kurangnya adalah sayangnya dia nggak bisa maju mundur. Jadi kalau di kursi gaming yang lain itu 4D, nah di sini sayangnya kurang. Jadi saat saya pakai di meja kerja saya saat ini, saat saya mau lebih dekat, karena si armrestnya ini nggak bisa mundur, jadi dia mentok ke meja gitu. Sedangkan ini udah posisi ideal yang tingginya pas dengan meja. Jadi kekurangannya itu yang saya rasakan. Terus karena ini armrestnya juga nggak bisa mundur, saat recline armrestnya makin jauh gitu. Karena kan sandarannya makin mundur, armrestnya jadinya akhir makin jauh. Jadi itu kekurangan yang pertama yang saya rasakan. Terus kekurangan yang kedua adalah ini, bagian headrest. Di kursi gaming yang lain kebanyakan itu bukan headrest ya, tapi kayak neckrest gitu ya, lebih ke bantal leher gitu, neck pillow gitu. Nah yang ini adalah headrest, dia bantalan kepala gitu. Nah yang saya rasakan adalah selama ini saat saya pakai bersandar malah lebih, saya pribadi lebih nyaman dengan neck pillow ternyata, bukan dengan bentuk headrest seperti ini. Jadi mungkin buat teman-teman lain bisa berbeda, tapi di saya pribadi headrestnya kurang berguna gitu ya, kayak enak empuk tapi nggak menyangga di bagian leher. Jadi rasanya kurang enak, kurang rileks gitu ya kalau saya pribadi. Kalau soal build quality-nya bagus, cuma memang agak bunyi-bunyi gitu ya, kadang-kadang kayak bentuk kakinya bunyi. Cuma kakinya dari besi, jadi so far saya pakai selama setahun lebih ini nggak ada komplain. Jadi kakinya cukup solid. Busanya juga sampai dengan sekarang masih nyaman ya, masih empuk. Padahal ini saya pakai tiap hari. Build quality-nya bagus, dan dia di bagian tengah ini plusnya ada perforated gini ya. Ada bagian yang dimana nggak full leather gitu, nggak full kulit. Jadi dia ada bagian yang berongga, jadi bikin adem. Ada sirkulasi udara, jadi bikin adem. Saya pribadi pengalamannya seperti itu. Secara kenyamanan cukup nyaman, cuma hal yang mengganggu menurut saya adalah soal armrestnya ini, yang karena satu fungsi yang nggak bisa maju mundur. Dia bisa swivel, bisa naik turun juga, up and down ya, tapi dia nggak bisa maju mundur. Itu yang minusnya menurut saya. Terus soal headrest itu juga yang saya kurang suka ternyata. Setelah saya sudah pakai, saya lebih prefer neck pillow gitu ya, dan kadang agak bunyi-bunyi gitu. Tapi yang lain seperti kenyamanan, kulitnya, jahitannya, stitchingnya, selama saya pakai setahun itu nggak ada sama sekali stitching yang kebuka, yang robek, kulitnya nggak ada. Terus bahan kulitnya juga enak, walaupun ini mungkin bukan kulit asli ya, tapi sintetik. Nyaman dipakai, adem, karena juga ada bagian-bagian yang kain berongga gitu ya, jadi dia nyaman. Terus dari look juga memang gaming ya, saya lebih prefer, lebih suka stylenya seperti ini. Itu yang saya rasakan selama ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.